Nah, ini taman terbuka. Taman terbuka ini. Taman terbuka. Bukan inner court ya? Apa? Bukan, ini sebenarnya dry garden lah, taman kering. Dry garden. Taman kering yang emang tujuannya sebenarnya untuk main anak, semua main air di belakang, terus kayak nanam tanaman buat belajar dan lain-lain semua di sini. Dan ini sebenarnya rumah ini tuh kita nggak punya tanah di dalam rumah ini. Jadi ini bukan tanah nih, di bawah batu-batu ini bukan tanah nih? Bukan, jadi ini adalah rumah yang di leveling. Jadi di bawah rumah ini semuanya puing. Dinaikin semua? Dinaikin. Jadi emang kalau misalkan dilihat semua tanaman di rumah ini tuh semuanya pakai pot. Jadi emang kita nggak bisa nancep ke tanah langsung. Gitu. Jadi walaupun hobi, nggak terputuskan lah kali ya dari tanah. Kalian bisa naruh pot-pot, dari estetik juga, sama zero maintenance lah ya. Iya, bisa dibilang. Banyak maintenance-nya. Karena kan nggak ada air, nggak ada semut gitu ya. Iya. Terus kalau resapan airnya gimana nih? Resapan air kita emang ini kan pasti dibikin kemiringan ya, dibikin kemiringan dan ujungnya ada bak kontrol yang udah terkoneksi sampai ke depan. Gitu. Jadi kalau misalkan hujan deras pun nggak pernah air sampai naik. Ini kan bisa dibilang pendek ya. Ini tuh pendek. Takut airnya masuk. Tapi ini emang kebetulan kemiringannya udah dihitung lah sama arsiteknya. Jadi emang pas hujan deras semua langsung turun ke sana. Nah, ini salah satu yang aku upgrade juga nih. Jadi dulu ini tuh adalah bata expose. Ini apa nih? Nah, ini conwood juga. Jadi ini sama persis dulu awalnya kayak di depan karena lumutan banget dan akhirnya ya udah di-upgrade lah jadi conwood juga. Kayak gitu. Jadi materialnya ada dua ya, conwoodnya di depan sama di sini. Sama di sini gitu. Dan ini pun juga sebenarnya material yang waste dari coffee shop sepupu. Jadi kayak oke, nih sini deh, udah jadi tong sampahnya aja kita gitu kan. Karena lumayan ini daripada nggak kepake. Conwood itu bisa dibilang mahal. Karena kan memang durable, jadi dia cukup pricey lah ya. Iya. Kayak gitulah kalau industrial memanfaatkan aja yang iya ada. Sih. Kayak tadi ada konblok yang beda-beda warnanya, terus kayak gini juga memanfaatkan dari coffee shop. Iya. Feel-nya benar-benar kayak coffee shop sih di sini. Iya. Nongkrong-nongkrong di sini kan, sambil nyiram-nyiram tanaman, itu enak banget sih. Oke. Penasaran nih kalau di lantai, tadi sebelum ke lantai 2, pintu kan ada divider. Oh iya. Nah, kalau di sebelah sana ada ruangan deh kayak yang kita lihat dari luar, boleh kita intip ya? Iya, boleh ke sana. Oke. Nah, di bawahnya ada ruangan. Nah, ruangan apa nih yang ngumpet di sini? Ini bisa dibilang ruang hobi. Ruang hobi? Ruang hobi, karena banyak perintilan-perintilan gue yang ditaruh di sini lah. Jadi sebenarnya ini kan kamar, mau jadi kamar tadinya. Di desain tuh kamar. Cuma karena emang kebutuhan untuk jadi kamar belum ada, karena anak pun masih tidur. Iya, masih kecil dan masih tidur sama kita. Jadi ya kita jadiin lahan untuk ruang hobi lah kayak gitu. Ruang hobi, ruang kerja. Ruang kerja juga. Jadi emang di sini ada komputer, speaker dan koleksi vinil, kamera dan lain-lain lah gitu. Dan ada bukaan yang tadi kita lihat dari pintu masuk ya. Jadi bisa buat nyari udara lah ya. Udara juga sama akses pintu masuk. Misalkan kayak lagi hujan, tutup. Terus kayak mau masuk, ya udah deh kita buka gitu. Ruangannya berapa nih? Besarnya? Ruangannya ini kurang lebih 2,5 kali 3 komaan, 3 koma kecil lah, kayak gitu. Dan ini ceilingnya 2,5 meter. Ini pendek. Iya, ini emang paling pendek di rumah ini, peruangan ini. Tapi nggak masalah sih walaupun pendek juga, karena ada bukaan sama AC juga nih, khusus buat komputer ya? Iya, karena biar komputer tetap dingin gitu kan. Walaupun emang otaknya kita panas, komputernya harus dingin gitu. Iya, kalau enggak overheat nih. Iya, overheat. Gitu. Berarti ini ada hobi-hobinya, ada kamera, ada raket tenis. Bukan padel ya? Iya. Enggak, bukan. Padel enggak ya? Belum ya? Padel belum. Mungkin nambah nanti di sini. Mungkin nambah.
Sama gitu. ada lampu lagi. Iya. Sama nih, lampunya beli atau bikin atau gimana nih? Nah ini lampu kebetulan DIY karena emang apa ya, bisa dibilang gue tuh apa ya, semenjak tinggal di sini tuh lumayan adiktif dengan lampu lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi kayak coba pengen ngulik-ngulik lampu sama perintilan-perintilan buat rumah, dan emang kebetulan sekarang juga lagi coba bikin brand lah, bikin brand baru, emang fokus di lampu kayak gitu. Jadi ya ini salah satu prototype gitu. Coba-coba. Nah sebelum tadi kita ke ruangan studio ini ya, ini studio lah ya, ruangan di studio. Ini ada pintu di sebelah sini apa ya, Mas? Boleh kita tunjukin nggak sih? Pintu ini? Yang di sini nih. Oke. Kalau pintu ini, karena ini salah satu lagi pemanfaatan lahan. Jadi benar-benar berfungsi ya, semua sudut nggak boleh ada yang mati. Iya, nah ini pintu ini adalah tadinya mau jadi powder room. Oke. Cuma ternyata ini masih bisa dimanfaatin untuk kamar mandi. Jadi kita taruh shower juga dan keran semua, jadi bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk powder room dan semuanya lah. Nah ini ukurannya 90 cm kali kurang lebih 1 komaan deh. Ya cukup lah ya. Cukup. Yang penting jangan ada mati atau enggak sembarang gudang aja kan sayang ya, Iya. dijadiin kamar mandi aja ya. Nah itu, fun fact, rumah ini satu minusnya, nggak punya gudang. Nah itu adalah satu hal yang gue lupa ketika bangun rumah ini. Karena waktu pas bangun, kita mikir kayak, ya udahlah kita barang nggak banyak, tapi ternyata ketika rumah ditempatin, ya ada barang bertambah gitu kan. Jadi otomatis jadi nambah, dan sekarang gudang kita itu bukan di sini, gudang tuh di rumah mertua. Gitu, jadi kayak ada barang-barang yang gak kepake, yuk kita bawa ke rumah mertua atau ke rumah orang tua aku gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada gudang juga bisa meminimalisir kali ya kalau mau beli. Ya. Aduh nggak ada tempat lagi gitu Betul. kali ya. Jadi lebih terkurasi barang-barangnya. Jadi instead of kita beli kayak, duh pengen deh beli ini, mending nabung dulu ke sesuatu yang bener-bener kita pengen. Jadi misalkan let's say kayak barang-barang gede ya, sofa gitu. Sofa kan dibilang yang murah ada, yang mahal ada. Cuma yang murah kan bisa jadi kayak belum tentu kita suka, cuma beli karena pengen aja, karena butuh ada sofa. Mending tahan dulu gitu. Kalau saran dariku ya nanti aja pas ketika emang duitnya ada dan barang yang disuka itu bisa kebeli, belilah yang itu biar nggak gonta-ganti. Nah jadi lebih tahan-tahan lah ya. Ditahan-tahan. Oke. Kita boleh ngintip ke lantai 2? Ya, boleh. Yuk. Let's go. Nah, kita mau ke lantai 2 ya, Mas. Tapi Iya. sahabat Minion, aku pengen tahu nih. Kayaknya ada yang beda nih material tangganya. Di sini ada apa nih, vinil, semen, sama apa nih Mas? Boleh diceritain sedikit nggak? Kalau tangga ini sebenarnya ada 3 unsur ya. Jadi kayak ada yang bagian look seperti kayu, tapi ini sebenarnya vinil ya kita Vinil. cover. Terus ini ada semen expose, sama satu lagi apa ini ya, bondex apa seng gitu. Bondex lah kalau nggak salah namanya. Jadi emang sebenarnya ini balik lagi ya dari arsiteknya sendiri yang kayak emang pengen ngasih feel yang berbeda ketika kita naik. Kayak oke ini masih jadi ini kayak tangga, anak tangga gitu kan, ini tangga utama dan satu untuk ke outdoornya. Kayak Jadi gitu. biar feel-nya beda ya. Mau ke kamar sama ke outdoor tuh beda. Iya kayak gitu, karena emang nggak tahu ya, suka eksperimental sih kakak gue tuh. Jadi kayak oh ya udahlah biarkan gitu, dan emang gue juga percaya sama dia. Tapi jadinya nggak monoton justru kan, seru-seru. Oke, kita lihat ke atas Oke. kali ya. Nah ini kita belum nyampe lantai 2 nih Mas, tapi ini di lantai 1,5 ya? Ini 1,5. Jadi ini kan ada pintu satu. Ini adalah kamar utamanya gue sama istri dan anak, di semua tidur di sini. Oke, karena masih Kayak kecil jadi masih satu semua. Iya, cuma kebetulan kayaknya lagi tidur ya. Jadi kayak ya udah, kita langsung lanjut. Kita langsung ke atas. Nah, sahabat Unian, sekarang kita udah ada di lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 apa rooftop nih, Mas? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya sekarang masih jadi rooftop lah, tapi nextnya pengen jadi ruangan lagi nanti. Nah ini kan sebenarnya emang konsepnya rumah tumbuh juga ya. Masih tumbuh ya, masih terus. Jadi emang nanti ini udah disiapin, jadi kita ductnya udah ready untuk lantai 2.
tinggal nanti bikin struktur ke atasnya. Jadi emang pengennya rencana nih ada kamar anak 2 biji lah di atas ini dan kamar mandi 1. Gitu, cuma ya nantilah kebutuhan anaknya sudah ada baru kita bangun. Oke. Gitu. Mungkin abis ini aku pengen nanya-nanya lebih detail lagi. Di bawah kita lebih enak kali ya, Mas? Iya, boleh. Yuk ke bawah. Yuk kita ke bawah aja. Oke. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Budgetnya berapa sih bikin rumah ini? Kalau misalkan bangunnya ini kurang lebih 500-an lah. 500-an? Kurang lebih 500-an, itu di luar tanah. Itu tahun berapa ya, Mas? 2021. 500 jutaan. 500 jutaan. Jadi kalau bisa dibilang dengan luas 100 meter, 500 juta berarti kan per meter 5 juta. 5 juta per meter persegi harganya kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Kayaknya udah cukup banyak nih kita ngerangkum dari lantai 1, lantai 1,5, lantai 2 dengan inspirasi rumah industrial yang keren banget. Berasa di coffee shop beneran, apalagi kita duduknya di sini, ada vinyl juga. Jadi kalau buat sahabat Unian di rumah, kalau misalnya lagi cari-cari inspirasi seputar desain rumah, inspirasi rumah, mau industrial atau apapun itu, jangan lupa tonton episode selanjutnya di Rumah Punya Cerita. Dan makasih banget Mas Farid udah boleh kita ngizinin dan tanya-tanya detail seputar rumahnya.